Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sangat luar biasa membawa kita ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kemarin kita belajar tentang perubahan, sesuatu yang baru, hari ini saya mau tegaskan ada satu hal yang tidak boleh berubah. Mengapa hal ini tidak boleh berubah? Karena Tuhan tidak berubah di bidang ini. Ini merupakan ciri khas kekristenan yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain hanya punya caranya tetapi dia tidak punya formulanya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalamnya. Apa itu? Itu yang sering kali kita dengar dan sering kali dikatakan sebagai kasih. Katakan sama-sama saya, kasih. Nah, sederhana kan? Kok ngomong kasih pastor, itu kan hal yang sudah sering kita dengar. Masalahnya gini Bapak Ibu. Kalau kita jeli melihat Alkitab, maka ada sebuah perubahan pengajaran yang luar biasa yang Alkitab berikan, yang firman Tuhan berikan kepada sebuah jemaat tentang kasih ini ya, tentang kasih ini kepada sebuah jemaat antara surat yang diberikan oleh Rasul Paulus dengan surat yang diberikan oleh Rasul Yohanes. Kok bisa beda? Nah nanti kita akan lihat sebenarnya bukan berbeda. Ada sebuah perubahan yang baru. Nah perubahan itu intinya Tuhan memperingatkan kepada gereja Tuhan supaya kita jangan berubah masalah kasih. Sama seperti kasih Tuhan yang tidak pernah berubah kepada kita. Tuhan itu setia. Ketika dia mengasihi kita, dia tidak lihat kondisi kita Bapak Ibu. Mau kita dulunya adalah orang yang jahat dan kemudian kita masih berlaku sedikit-sedikit jahat. Kasih Tuhan tetap sama, nggak berbeda. Bukan berarti kalau kita melakukan sebuah dosa, sesuatu yang jahat, kasih Tuhan habis itu beda. Enggak, sama. Karena Tuhan memberi peringatan kepada orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu ini orang-orang percaya. Adalah milik pusaka Tuhan sendiri. Tuhan sudah memberi peringatan. Tuhan pasti mengingatkan kepada kita semuanya. Kalau kasih kita itu sudah mulai menjadi tawar. Pasti Tuhan beri peringatan. Bapak Ibu pasti mengerti maksud saya ketika kita ya sudah mulai jauh dari Tuhan. Tuhan pasti kan mengingatkan. Nak wis suwi gak nang gereja awakmu lho. Sudah 7 purnama gitu ya. Sudah lama sampai Pastor Fani kangen gitu sama kita. Pasti Tuhan sudah memberitahu, sudah memberi peringatan kepada kita. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan terus sampai kita nanti selesai di dunia ini. Tuhan gak bisa kasih peringatan lagi. Karena tidak ada penebusan yang kedua setelah orang mati. Di dalam kekristenan itu tidak percaya kalau orang sudah mati ada penebusan lagi, enggak. Kalau agama yang lain ada, namanya purgatori. Kita enggak belajar purgatori, tapi kita belajar bahwa ketika kita saat ini sampai sekarang diberi nafas oleh Tuhan, itu kesempatan kita untuk benar-benar berjalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, hari ini saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk belajar tentang kasih yang hilang. Belajarnya kok tentang kasih yang hilang, Pastor? Iya, karena dari pelajaran ini supaya kita jangan sampai kehilangan kasih yang benar. Ya, kita belajar dari jemaat di Efesus. Sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kita belajar tentang kasih? Karena walaupun tahun berganti, musim berganti, tapi kasih Tuhan tetap kepada kita. Oleh karena itulah kasih yang tetap ada di dalam hidup kita itu, kita juga harus miliki juga tetap. Jangan bergantung musim. Kalau musimnya bayaran, kasihnya nambah kepada suami. Musimnya gak duit-duit, kasihnya tawar. Gak boleh kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah kita belajar dari jemaat di Efesus. Oke, ya terima kasih. Saya sudah dibantu. Padahal saya bawa ini. Tapi kadang saya gak bisa mengoperasikan gitu. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca Efesus Wahyu. Pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh ya. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab boleh dibuka. Kalau enggak ada ya boleh dibaca dari atas ini ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu bacain ayat yang genap ya. Oke, Wahyu 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2, 3. Loh. Aku tahu bahwa engkau, yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau
Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Next. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang ayat ini, saya mesti kasih tahu lebih dulu tentang kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu itu tidak semua orang bisa mempelajarinya dan mungkin karena orang takut ya. Karena kalau belajar kitab Wahyu itu kok didik-didik akhir zaman ya pastor, wong sik suwi loh. Maka orang itu ketakutan baca kitab Wahyu, wis gak usah diwoco. Itu biasanya. Nah sekarang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak horor membaca kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu sebenarnya adalah sebuah kitab yang isinya kesimpulan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu saja, maka kita akan bisa menemukan sebuah hal besar yang luar biasa di dalam Alkitab kita. Masalahnya di kitab Wahyu itu tulisannya penuh dengan simbol. Penuh dengan simbol-simbol. Kenapa demikian? Karena gini, kitab Wahyu itu ditulis oleh seseorang yang bernama Rasul Yohanes, orang yang sangat dikasihi Yesus. Menulisnya di sebuah pulau namanya Pulau Patmos. Nah ketika Rasul Yohanes menulis di Pulau Patmos itu, Rasul Yohanes dalam keadaan sebagai seorang narapidana politik oleh pemerintah Romawi. Nah Rasul Yohanes ini ketika mendapatkan penglihatan dari Tuhan dan dia diminta untuk menuliskan setiap kali permintaan datang dari Tuhan menuliskan kebenaran itu. Rasul Yohanes melengkapi tulisan itu dengan simbol di mana gereja itu tahu, orang Kristen itu tahu, tapi penjaga penjaranya nggak tahu. Mengapa demikian? Karena tulisan yang ada di tulisannya Rasul Yohanes akan menggambarkan semua yang terjadi pada saat kekejaman pemerintahan Romawi. Nah, kan nggak mungkin ya di penjara dia nulis surat gini. Pemerintah Romawi yang kejam sudah menganiaya kita. Itu suratnya pasti tidak akan nyampe ke jemaat. Karena begitu dibaca oleh penjaga penjaranya, sipirnya. Ini surat ini provokator nih Rasul Yohanes. Maka suratnya nggak dikasih. Makanya caranya gimana supaya surat ini bisa lolos? Diberikan simbol-simbol. Romawi digambarkan sebagai seekor naga berkepala 7. Gitu-gitu itu caranya, binatang-binatang itu digambarkan di kitab itu. Nah ketika orang membacanya, sepertinya orang Romawi sedang membaca dongeng. Iki dongeng, iki dikirim no. Maka suratnya lolos. Nah kalau gereja membaca saat itu, ngerti. Orang Romawi nggak tahu ya, nangkep ya. Makanya kenapa ketika kita membaca kitab Wahyu, kita itu di gambaran kita itu kok aneh ya. Ada kitab yang naga, ada perempuan yang ini di kepalanya ada sinar dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti. Nah oleh karena itulah kita harus membaca mulai Kejadian sampai kitab Wahyu sendiri supaya kita bisa paham. Nah di gereja City Blessing ini nanti saudara akan diajar sedikit demi sedikit menyikap kitab Wahyu. Woi keren ya. Tapi nanti gak sekarang, kalau sekarang gak mulih-mulih sampeanku. Ya, kita akan belajar satu bagian kitab Wahyu. Yang paling penting, perlu Bapak Ibu ketahui, kitab Wahyu ini adalah kitab penggembalaan sebenarnya. Sama seperti Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma dan lain-lain. Cuma kitab Wahyu ini, karena dia kitab penutup yang diberikan oleh Tuhan, maka isinya itu penuh dengan keterus-terangan. Di dalam kitab Wahyu itu Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan kitab-kitab yang isinya enak di telinga. Perkataan-perkataan gak ada. Semuanya tegas-tegas semuanya. Nanti kalau kita belajar tentang jemaat di Smyrna, asik itu lagi. Itu tambah asik lagi. Tapi nanti aja kita belajar di Efesus dulu. Jemaat pertama yang ditegur oleh kitab Wahyu. Nah, saya akan bacakan bagian pertama tadi. Balik bagian pertama tadi. Ada satu bagian yang Bapak Ibu mesti harus ketahui. Ini salah satu contohnya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kalau kita membaca ini begitu saja,
Kan kayak gini, surat ini berarti untuk malaikat kan gitu kan. Kayaknya bacanya gitu. Lah kayak apa nok malaikat ditulisi surat sama Rasul Yohanes. Kan aneh, makanya saya bilang tadi, membaca kitab Wahyu harus dengan simbol. Nah kata malaikat jemaat di Efesus ini, kalau ini dibaca oleh penjaga penjaranya si Rasul Yohanes, dia akan berkata, oh kayak malaikat. Babano lah, iki wong gendeng nulis iki. Gitu katanya. Dia pikirannya gitu. Nah tetapi jemaat tahu, dari mana taunya? Dari kata malaikat ini. Kata malaikat ini kalau dalam bahasa Indonesia ya malaikat diterjemahkan malaikat. Tapi dalam bahasa aslinya itu angelo. Ucapan sama-sama saya, angelo. Jadi kalau ada nama angel, itu ya memang malaikat memang. Angelo, itu malaikat. Nah kata angelo itu bukan hanya bicara malaikat, tapi bicara utusan. Nah, jadi kita tahu nih sekarang. Tuliskanlah kepada utusan jemaat di Efesus. Siapakah utusan jemaat di Efesus? Itu adalah pemimpin gereja di Efesus. Nah, gitu Bapak Ibu caranya membaca ya. Jadi surat ini ditujukan kepada pemimpin jemaat di kota Efesus. Oleh karena itulah ditulis pakai simbol. Nah, ada lagi simbolnya di bagian pertama ini. Inilah firman dari Dia. Kalau orang Kristen di Efesus tahu, oh itu berarti Yesus ini, berarti Tuhan. Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, orang Roma tidak akan tahu maksudnya apa. Ini firman kepada malaikat dari Dia, Mbuh diane sopo yang memegang ketujuh bintang. Saya tadi itu barusan bercanda sama Pak Yosafat di belakang. Bajunya Pak Yosafat itu ada bintangnya Bapak Ibu. Wih, bajunya bling-bling ada bintangnya gitu. Ya, kita kira bercanda seperti itu. Nah, bukan berarti di bajunya Pak Yosafat ada bintang-bintang yang di sono enggak. Itu pasti simbol. Nah, ini juga gitu. Siapa yang memegang ketujuh bintang, apa maknanya tujuh bintang itu, kenapa disebut tujuh? Bagi gereja Tuhan di kota Efesus tahu. Karena makna kata tujuh itu bukan benar-benar literal. Ono pitu bintangi, siji loro telu papat lima enam pitu. Ini Pak namanya bintang tujuh ya ini. Bintang tujuh itu obat loro ngeluh. Bukan. Maksudnya kata tujuh itu adalah angka kesempurnaan. Ya, jadi yang dimaksud dengan firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu, ini firman benar-benar dari Tuhan. Jadi kira-kira Rasul Yohanes menyatakan itu, ini benar-benar firman dari Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sana, memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kalau orang nggak tahu dipikir melaku ngene dhuwure lampu. Bayanginya susah Bapak Ibu. Maksudnya berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu maksudnya adalah jemaat. Itu makanya jemaatnya dikatakan tujuh di situ bukan berarti jemaatnya meonok pitu, enggak. Jemaat itu artinya adalah jemaatnya Tuhan. Jadi kira-kira kayak gini ayat pertama. Yohanes tuliskan surat ini kepada pemimpin gereja di Efesus, bilang surat itu dari saya, dari Tuhan, ya, untuk seluruh jemaat surat ini. Gitu. Jadi suratnya disampaikan kepada jemaat di Efesus untuk seluruh jemaat. Mengapa demikian? Karena jemaat di Efesus itu menjadi contoh teladan buat jemaat-jemaat yang lain termasuk jemaat gereja saat ini supaya mereka berhati-hati dengan hal ini. Nah, baru kita masuk firman-Nya. Sudah tahu ya? Jadi saudara-saudara nanti sudah jelas kita pulang jam 11. Karena dowo. Aku tahu segala pekerjaanmu kata Tuhan. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu, nanti kita akan baca di surat-surat selanjutnya itu. Pertama surat kepada jemaat, ketujuh jemaat itu pertama pasti isinya pujian. Apa yang menjadi keunggulan jemaat itu dipuji. Kecuali ada dua jemaat yang nanti gak ada pujiannya sama sekali. Yang lain ada. Nah jemaat di Efesus itu dipujinya gini. Mereka berjerih lelah, berjerih payah melayani Tuhan.
Mereka tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Artinya mereka di antara mereka itu, mereka tahu ada orang jahat atau tidak itu tahu. Dan mereka berusaha untuk tidak dapat sabar terhadap orang-orang, negur lah itu. Bahkan mereka menguji, kata mencobai di Alkitab terjemahan yang kedua dikatakan menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi orang yang kelihatannya mengajar, tapi ternyata pengajarannya sesat. Tahu jemaat di Efesus, hebat jemaat di Efesus itu. Bahkan dikatakan mereka tetap sabar menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu bisa bayangkan jemaat yang model seperti ini adalah jemaat yang ideal. Semua gereja kepingin punya jemaat yang seperti ini. Itu kebanggaan. Cuma problemnya adalah ayat berikutnya. Kata Tuhan, namun aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan ayat selanjutnya berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku, kata Tuhan, akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Itu kayak seorang yang pertama, awakmu ganteng yo. Badannya bagus, rambutnya api, irungnya api. Tapi mari ngono dingenekno. Tapi sayangnya on. Itu sama seperti dijatuhkan di tempat sejatuh-jatuhnya. Nah ini jemaat di Efesus juga seperti itu. Pertanyaannya Bapak Ibu. Berarti kasih itu lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan kita. Kasih itu lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan kita, pengetahuan kita. Kasih itu bahkan lebih tinggi dari kalau kita sampai memberikan diri kita untuk dibakar, berkorban untuk Tuhan, itu lebih tinggi. Pertanyaannya ada apa dengan kasih ini? Kenapa kasih itu dianggap begitu hebat? Alasannya adalah karena Tuhan kita itu adalah Allah yang mengasihi. Alasan yang membuat kenapa Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan kasih itu tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang Tuhan Yesus kenal. Kepada murid-muridnya enggak. Kepada generasi setelah itu dan bahkan generasi di zaman kita ini yang 2000 tahun. Di masa ketika Yesus dulu disalib sampai sekarang. Tuhan masih mengasihi kita. Nah oleh karena itulah kasih itu menjadi top level di dalam kekristenan. Kalau kekristenan kehilangan kasih, maka itu bukan orang Kristen. Maka itu bukan orang yang disebut orang yang segambar dan serupa dengan Yesus. Bukan. Walaupun dia melayani Tuhan. Walaupun dia memberikan dirinya untuk dibakar demi nama Tuhan. Enggak ada gunanya. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang tertinggi. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama, kita bisa tahu mengapa kasih itu luar biasa dan apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula di sini. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula itu apa? Next. Nanti kita balik lagi. Terus dulu. Ya. Terus. Nah ini. Di dalam kitab Yeremia yang dimaksud dengan kasih yang semula itu, ini Bapak Ibu. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Kepada cintamu waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Di negeri yang tiada tetaburannya. Artinya negeri yang kering. Gak ada pohon. Nah ini adalah ungkapan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi ini adalah bentuk model kasih mula-mula yang Tuhan inginkan. Apa itu yang saya kasih garis kuning itu? Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ya, kalau ada pemberkatan nikah di sini itu saya paling senang Bapak. Ketika diberkati nikah di sini itu adalah masa-masa di mana seorang pengantin perempuan dan pengantin laki-laki itu kasihnya itu paling maksimal. Mengapa? Karena mereka hendak diberkati di altarnya Tuhan. Itu. Ya. Itu adalah kasih yang paling besar karena di titik itulah
mereka berkomitmen atau mengikat janji dengan pasangan mereka. Nanti kalau sudah jalan 5, 10 tahun, 15 tahun, mulai deh kasih itu pudar. Gitu, sudah mulai aneh-aneh gitu. Nah, makanya kenapa disebut kasih yang mula-mula adalah kasih pada waktu engkau menjadi pengantin. Dia dalam perjanjian lama seperti itu. Tapi maksudnya adalah ketika kita pertama kali berkomitmen ikut Tuhan, itulah yang disebut kasih yang mula-mula. Bapak Ibu bisa mengingat dulu. Waktu pertama-tama kita sungguh-sungguh sama Tuhan atau pulang dari retreat atau pulang dari gereja ketika ada firman Tuhan yang menyentuh kita luar biasa, kita bisa nangis seharian. Kita bisa bersyukur seharian. Itu kasih mula-mula. Dan kasih mula-mula itu bukan hanya dimiliki ketika kita berkomitmen kepada Tuhan di gereja, bukan hanya itu. Tetapi ketika kita punya belas kasihan kepada sesama kita. Pernah enggak Bapak Ibu kayak gitu? Waduh, orang ini sakno ya, mau tak tolong. Terus kita kemudian bantuin orang itu. Itu kasih. Jadi kasih itu satunya horizontal, satunya vertikal kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, ketika kita mengikat janji dengan Tuhan, berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan memunculkan kasih kepada sesama. Dan itu yang minta untuk dipelihara. Oke, kita kembali lagi ke ayat tadi. Banyak sekali yang kita lewati ya tadi. Nah, ini. Namun demikian, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Rupanya jemaat di Efesus ini, mereka luntur kasihnya kepada Tuhan. Lupa kasihnya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan kasih ketika mereka berkomitmen sama Tuhan itu sudah luntur. Kalau tidak percaya mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus. Gambarnya nggak usah lewati 2 kali ya. Next. Nanti saya kasih. Nah ini. Ya ini. Jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang luar biasa. Menurut Efesus 6 ayat yang ke-11. Ya itu Rasul Paulus berkata. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan jemaat di Efesus benar-benar melakukan ini. Itu luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Semua kasih di kitab-kitab itu paling banyak ngambil di Efesus. Bahkan untuk pernikahan pun ngambil di Efesus. Jadi kasih buat keluarga ngambilnya di Efesus. Suami atau istri ngambilnya di Efesus juga. Kasih kepada sesama ngambilnya di Efesus. Mengapa? Karena jemaat Efesus itu sebelum kitab Wahyu ditulis ada jemaat yang paling mengasihi di antara jemaat mereka. Tapi masalahnya kasih mereka menjadi tawar. Kok bisa kayak gitu? Next. Ya, terus. Karena ada 2 hal. Bapak Ibu ya. Bayangkan. Paulus itu sampai memuji jemaat di Efesus itu gini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Bayangkan. Rasul Paulus sendiri menyatakan, aku telah mendengar bagaimana imanmu, bagaimana kasihmu kepada semua orang. Tapi masalahnya di kitab Wahyu ditegur oleh Rasul Yohanes sampai sedalam itu. Mengapa? Karena jemaat di Efesus pertama sibuk dengan kegiatan pelayanan mereka saja. Kegiatan pelayanan kita tidak otomatis membuat kita kemudian mengasihi orang. Bapak Ibu saya tahu di sini ada beberapa Bapak Ibu atau mungkin ada beberapa tim pelayanan di gereja Surabaya City Blessing. Hari ini Alkitab memperingatkan kepada kita semuanya sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita. Jangan cuma pelayanan yang dijadikan hal yang penting dalam hidup kita. Bukan. Melayani penting, yes. Tapi dasar yang paling penting itu adalah kasih. Kalau pelayanan kita lakukan tanpa kasih, maka yang terjadi gini Bapak Ibu. Kita akan merasa bahwa pelayanan itu butuh kita. Pelayanan itu membutuhkan saya karena saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Padahal itu adalah cara yang salah. Ingat ya, jemaat di Efesus luar biasa ditegur juga sama Tuhan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui,
sekarang ini justru jemaat di Efesus sudah tidak ada lagi. Jemaat di Efesus itu hilang sudah. Dulu Efesus itu adalah ibu kotanya Romawi. Jadi selain Roma, Efesus itu adalah ibu kota Asia Kecil. Ya, itu sampai ada gereja Ritus Timur di sana ya, di dekat Konstantinopel. Itu jadi jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa. Ternyata sekarang itu sudah nggak ada lagi. Kalau Roma masih ada sampai sekarang. Jadi pusat kekristenan Katolik di sana. Tapi Efesus sudah tidak ada. Jejak-jejaknya orang Kristen pun sudah tidak ada. Turki pun sekarang sudah bukan menjadi negara Kristen. Artinya peringatan ini Tuhan berikan kepada jemaat di Efesus supaya mereka berubah dan sayangnya mereka tidak berubah. Padahal dulunya mereka luar biasa. Oleh karena itulah saya mau beritahu kepada Bapak Ibu semua di sini. Bapak Ibu boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu boleh melakukan segala sesuatu di gereja ini untuk melayani Tuhan karena memang itu bagian kita. Tapi jangan pernah lakukan itu tanpa kasih. Karena apa? Hasilnya nanti kita akan merasa diri kita harus diuongke, harus dihormati oleh orang lain. Harus orang lain itu menghargai apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, kita tidak perlu dihormati oleh orang lain. Kita tidak perlu dihargai oleh orang lain. Yang kita perlu adalah Tuhan yang menghargai kita. Amin. Jadi hari ini kita diberi peringatan jangan pernah lakukan pelayanan tanpa kasih. Dimanapun, Kersel, di praise and worship, di tim Asher, di tim doa, lansia, dimanapun lakukan itu dengan kasih. Gimana caranya kita melakukan dengan kasih? Ingat lagi tadi ya, kasih yang dimaksud adalah kasih yang semula. Kasih ketika Bapak Ibu mengikat janji dengan Tuhan. Di sana ada passion. Di sana ada gairah yang luar biasa. Di sana ada kesungguhan hati yang luar biasa. Bahkan di sana ada air mata. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan untuk Tuhan, di gereja, buat apapun juga yang Bapak Ibu lakukan. Lakukan itu dengan kesungguhan hati, bukan supaya dipuji oleh orang lain. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Gitu. Yang kedua, mengapa jemaat di Efesus ditegur sama Tuhan? Karena mereka merasa sudah memiliki kebenaran. Tapi sayangnya tanpa kasih. Merasa sudah tahu banyak hal tentang Alkitab. Merasa sudah ngerti semua teori-teori teologi. Merasa sudah mengerti, oh yang benar harusnya kayak gini, yang kayak gitu salah. Tapi sayang tanpa kasih. Bedanya apa? Orang mengerti kebenaran dengan kasih dengan orang yang tidak mengerti kebenaran tanpa kasih. Gini Bapak Ibu. Kalau orang ngerti kebenaran tapi nggak punya kasih, dia akan bilang ini. Sesat, salah, keliru, tidak sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Mudah nuding orang lain. Dirinya dianggap paling benar. Oleh karena itulah saya sangat kecewa sekali kalau ada orang, maaf ya Bapak Ibu, saya mesti harus jujur sebagai tim penggembalaan buat Bapak Ibu. Kalau ada orang pindah dari gereja ini ke gereja yang lain hanya karena gara-gara masalah doktrin. Sedih bener saya. Saya bukan benci enggak, sedih. Karena apa? Dia berpikir orang harus kumpul di satu doktrin, kemudian di situ dia benar. Enggak gitu. Cara Tuhan bekerja enggak kayak gitu. Kita bisa saja memiliki cara pandang yang berbeda-beda loh. Bisa saja. Tapi kalau dasarnya kasih, enggak akan kita merasa diri kita paling benar dan orang lain salah. Jemaat di Efesus itu gitu loh Pak, hebat Pak. Dia bahkan bisa menguji orang yang sesat, orang yang salah. Oh ternyata ini rasul palsu, itu hebat itu. Tapi ditegur oleh Tuhan karena mereka tidak punya kasih. Kebenaran tanpa kasih akan memunculkan orang Kristen yang merasa sombong. Kebenaran tanpa kasih akan memunculkan orang-orang Kristen yang merasa bahwa dirinya paling benar dibandingkan yang lain. Padahal kekristenan itu bicara tubuh Kristus. Tidak semua orang bisa mengerti seluruh bagian doktrin teologi, enggak semua orang. Artinya ada beberapa kita yang belum tahu
tidak tahu, atau mungkin kita yang belum belajar, nggak ngerti, ada kalanya seperti itu. Oleh karena itulah, jangan merasa menjadi orang yang paling benar. Dan ini bukan bicara masalah doktrin saja, tapi bicara masalah hubungan dengan sesama. Yang paling berbahaya dari jemaat di Efesus adalah ketika mereka bisa mendapati orang itu jahat, tidak jahat, baik dan lain sebagainya. Artinya mereka sudah bisa menjadi hakim kepada orang-orang yang lain. Hati-hati kalau ada di antara kita yang mulai menjadi hakim atas sesama kita. Kamu tahu Taci itu? Anak Elo kemarin hamil di luar nikah kok. Padahal dia pelayanan. Akhirnya kita omongin kepada orang lain, kita sebarkan ke orang lain. Sudah. Akhirnya kasih kita menjadi tawar. Bapak Ibu gini ya, di gereja ini kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang salah, ada yang orang Bapak Ibu anggap salah. Bapak Ibu, kalaupun menegur dia, tegurlah dengan kasih, bukan dengan kebencian. Tegurlah dengan kasih. Kadangkala kita itu susah membedakan antara kita membenci perbuatan dengan membenci orangnya. Kita membenci harusnya membenci perbuatannya yang salah. Mama nih contoh, ada orang yang di sini pernah nipu kita. Itu gampang-gampang aja. Pernah nipu, pernah ngomong salah kepada kita dan nipu kita. Yang salah kan perbuatannya. Itu yang harus kita benci. Orangnya jangan dibenci Pak. Orangnya jangan dibenci Bu. Mengapa demikian? Karena begini, kalau kita membenci orangnya, maka seluruh perbuatannya yang salah maupun yang baik, semuanya kita benci. Bahkan lihat orangnya pun kita sudah enak, pernah nggak kayak gitu? Aku nonton raimu wis enak, ya gitu kan. Sering kita kayak gitu. Nah itu yang membuat kita membenci sama orangnya dan itu yang harus kita pertobatkan. Jangan lagi punya spirit yang seperti itu, seperti jemaat di Efesus ini. Nah bencilah perbuatannya. Gimana membenci perbuatannya itu? Kalau mau negur, tegurlah 4 mata. Ngomong baik-baik. Kalau dia mendengarkan puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Jangan negur enggak, tapi diomong wong liya. Jadi menteri penerangan. Kayak bangga gitu kita sudah tahu informasi. Tahu enggak? Taci itu loh. Kemarin yo ditagih debt kolektor kon. Kayak sok bayar. Itu amit-amit gitu. Enggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Enggak bisa kita seperti itu. Itu namanya kita membenci orangnya. Kalau Bapak Ibu membenci perbuatannya, tegurlah dengan kasih. Dan cukup sampai di kita saja. Enggak usah disebar-sebarin. Gitu. Setelah itu ya, setelah menegur dengan kasih itu, tetap kalau besok minggunya ketemu Bapak Ibu mesti harus membimbing dia supaya jadi kembali ke tempat yang benar. Itu kalau orang memiliki kebenaran dengan kasih. Nah ini kita diperingatkan lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ancamannya berat Bapak Ibu. Firman Tuhan ancamannya berat. Kalau kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian itu dari tempatnya. Kan gitu kan. Nah, sekali lagi kaki Dian itu bicara simbol ya. Itu simbol, itu bukan nanti lampu neoblee di Joko. Neone di Joko sama Tuhan, bukan. Itu simbol. Nah kaki Dian itu bicara masalah terang Tuhan. Artinya begini, ini sangat masuk akal sekali. Bukan Tuhan jahat ngambil kaki Dian, enggak. Karena begini, ciri khas kekristenan atau orang Kristen, jemaat Kristen adalah dia mempraktekkan kasih. Bukan hanya ngerti tentang kasih, tetapi mempraktekkan kasih Tuhan. Karena orang yang mempraktekkan kasih Tuhan, itu pasti orang di sekitarnya itu berasa. Ini pasti orang Kristen. Kalau kasihnya kayak gini nih orang Kristen. Gitu. Kalau tidak, maka orang lain pun juga akan berasa, mosok wong Kristen koyok ngene. Gitu. Pernah nggak Bapak Ibu ada orang ngomong, oh iku loh Kristen tapi jawa hati gak karu-karuan. Nah, ada orang kayak gitu. Nah oleh karena itulah terang itu tidak boleh hilang dalam hidup kita. Caranya gimana?
Milikilah kasih yang benar. Nah kasih yang benar kayak apa? Next, gambar terakhir. Nah ini kasih yang benar Bapak Ibu. Lihat teladan kasih Yesus. Karena Yesus itu adalah terang yang sejati. Terang yang benar. Bagaimana cara Yesus mempraktekkan kasih? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Yudas muridnya dia yang 12 orang itu mengkhianati. Tapi pernahkah Yesus mengutuki Yudas? Enggak pernah. Sebenarnya Yesus ngasih kesempatan Yudas untuk bertobat. Andai saja Yudas mau bertobat dan tidak bunuh diri. Mungkin dia masih jadi orang yang disebut sebagai rasul saat ini. Yesus tidak membenci Yudas. Tapi sayangnya Yudas sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan. Apalagi Petrus, ini malah lebih keras ini. Orang yang sangat dikasihi Tuhan tiba-tiba menyangkali Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bahwa orang yang paling mengecewakan kita. Biasanya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang yang kita percaya, pokoknya orang yang kita tolong itu berpotensi untuk menyakiti hati kita. Iya. Makanya kenapa banyak orang yang akhirnya wis gak nulung-nulung wong. Wis moh aku nulung wong. Apa nulung kepentung ngono kok. Gitu. Yesus juga mengalami hal yang sama. Petrus orang yang dikasih menyangkal tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus gak pernah membenci Petrus. Tuhan bahkan memberi kesempatan Petrus untuk bertobat dan Petrus menggunakan hal itu. Dan kita tahu sampai sekarang di Alkitab itu Petrus adalah salah satu rasul yang luar biasa. Bahkan matinya Petrus saja dia bilang gini ketika mati. Aku mau disalib. Tapi kalau disalib dengan cara seperti Yesus aku tidak layak. Dia minta disalib tapi kepalanya dibalik di bawah. Itu Rasul Petrus. Saking cintanya dia sama Tuhan. Gitu. Apalagi ini orang Romawi. Orang Romawi yang mempraktekkan menyalibkan dia. Tuhan Yesus pernah membenci orang Romawi enggak? Enggak. Karena sampai sekarang kita tahu Roma itu menjadi pusat kekristenan. Ketika orang Romawi menyalibkan Yesus, perkataan Yesus cuma satu. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Yesus. Kemudian orang Farisi. Ini tambah, aduh wis. Dosanya kayak nggak terampuni gitu loh. Orang Farisi itu yang punya ide menyalibkan Yesus. Itu gila benar. Mereka nggak ikut menyalibkan, cuma nyuruh-nyuruh aja, provokator, tapi dia punya ide. Kan ada kan di sekitar kita itu. Orang yang menyakiti kita itu sebenarnya bukan dia. Dikongkon wong liya, kan gitu kan. Kita tahu itu. Ini mesti dikongkon iki ambek wong liya. Iki mesti kongkonane itu. Tapi apakah Yesus membenci orang Farisi? Enggak. Sampai sekarang ada banyak orang-orang Israel yang sudah bertobat terima Yesus juga. Ada sangat banyak. Tuhan gak benci orang Farisi. Tuhan benci perbuatannya. Sebenarnya ada satu lagi kelompok. Yang ini ya kalau dibilang berat ya berat. Tapi kalau dibilang ringan ya gak ringan-ringan banget. Siapa? Murid-murid Yesus selain Yudas sama Rasul Petrus. Ketika Yesus selesai disalib. Mereka pada mulai ngacir. Gak menampakkan batang hidungnya. Bayangin Yesus ditinggal. Ditinggal sendirian di atas kayu salib kecuali Rasul Yohanes yang nungguin di depannya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu punya 1001 alasan untuk membenci mereka. Kalau yang jadi Tuhan Yesus itu Pastor Hari. Iki kabeh tak sebut no jenenge siji-siji tak kutuki satu-satu. Yudas dadi kodok. Petrus jerapah. Oh bukan Pinocchio. Soalnya senengane bojo gitu. Orang Roma semut jadi semut kabeh. Itu kalau saya. Tapi untungnya Yesus bukan Pastor Hari. Dia mengampuni. Ini teladannya kita. Kalau Bapak Ibu mengaku bahwa Yesus itu adalah terang buat dunia. Dengan pada saat yang sama ketika Bapak Ibu mengaku, saya mau kasih tahu. Yesus yang menjadi terang itu sudah tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan bagi Bapak Ibu untuk tidak mengasihi. Waduh angel pastor, dikira mengasihi itu gampang. Saya tahu angel Bapak Ibu. Karena saya pernah juga bergumul tentang hal itu. Angel pastor pokoknya untuk yang satu itu saya gak mau mengasihi. Baik, gak apa-apa kalau memang ada yang ngambil keputusan itu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya peringatkan.
Ya, di dalam firman Tuhan, orang yang membenci sama dengan orang yang membunuh. Dan itu tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Loh, saya tidak nakut-nakut, itu firman Tuhan yang ngomong ya Bapak Ibu. Pembunuh itu nggak ada yang dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Katanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu benci sama orang, ingat, sama dengan membunuh. Loh Pak, katanya Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jemaat di Efesus itu adalah orang yang sangat mengasihi. Tapi di bagian terakhir kitab Wahyu, Tuhan memperingatkan mereka. Dan peringatan itu jadi kenyataan ketika sekarang ini Efesus sudah tidak menjadi jemaat lagi. Bapak Ibu jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Mungkin kita punya orang-orang yang kita benci. Mungkin kita punya orang-orang yang susah sekali kita ampuni. Siang hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk belajar melepaskan pengampunan buat mereka. Dan mulai belajar mengasihi mereka kembali. Itu. Balik lagi ke ayat yang tadi, boleh nggak sebagai ayat terakhir? Ya. Sebab itu ayat yang kelima, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang membenci tidak mengasihi, Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lakukan, bertobatlah. Segera bertobat. Bukan hanya Bapak Ibu, saya pun juga iya kalau ada orang yang saya benci. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Iya kan? Kalau Bapak Ibu nggak bertobat, terang dalam hidup kita hilang. Tertutup oleh keakuan kita yang nggak mau bertobat itu tadi. Gitu. Nggak kelihatan Yesusnya. Tetapi ini yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa Nikolaus memang nggak ada penjelasannya. Kalau kita baca buku-buku khusus tentang Nikolaus itu ya itu perkiraan aja. Tapi kira-kira Nikolaus itu pengajar sesat. Artinya gini Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengajar salah, mengajar sesat, ya tetap harus kita benci istilahnya ya. Kita benci itu bukan berarti kita membuat orang itu kita buang, enggak. Kita benci perbuatannya ya, itu ada. Membenci perbuatan pengikut Nikolaus, bukan orangnya, bukan Nikolausnya, perbuatannya. Dan ayat yang ketujuh bilang, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Bapak Ibu di sini ada yang nggak punya telinga? Nggak ada ya? Coba sih diraba telinganya si onok kabeh kan. Siapa bertelinga, dengarkan firman ini. Dan ayat ini ditutup dengan perkataan yang luar biasa. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini luar biasa Pak. Sayangnya saya nggak ada waktu untuk menjelaskan pohon kehidupan. Nanti kapan-kapan aja. Tapi intinya kira-kira seperti ini. Pada saat Adam dan Hawa pada saat itu ada di Taman Eden. Ada dua pohon. Yang pertama adalah pohon kehidupan, yang kedua pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan menginginkan supaya Adam dan Hawa itu nanti memakan pohon kehidupan dari Tuhan. Artinya adalah pohon yang berasal hanya dari Tuhan, kebenaran yang hanya dari Tuhan, jangan dari orang lain. Jangan dari iblis, jangan dari dunia ini, tapi rupanya Adam dan Hawa memutuskan untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi firman Tuhan ini menegaskan, barang siapa menang. Siapa orang yang menang itu? Orang yang bersedia bertobat dan kembali kepada kasih yang semula. Itu orang yang menang. Artinya perlu perjuangan. Nah kalau ada orang yang menang pasti ada orang yang kalah bukan? Ada orang-orang yang gak mau. Iya baik, boleh. Tuhan tidak memaksa. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi Tuhan kasih tahu. Kalau engkau menang, engkau nanti akan makan buah. Makan dari pohon kehidupan. Apa pohon kehidupan? Pohon yang ketika kalau pada saat itu Adam dan Hawa memakan pohon ini, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau berjuang,
yang mau bertobat, mau kembali kepada kasih yang semula. Saya mau kasih tahu, ini disebut orang-orang yang menang dan pasti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya kasih tahu, tidak ada alasan buat kita untuk membenci orang lain. Tidak ada alasan sama sekali buat kita untuk membenci saudara kita. Tidak ada alasan buat kita untuk kepahitan dengan siapapun. Karena justru standar yang ditetapkan Tuhan buat Bapak Ibu sebagai orang percaya adalah mengasihi musuh kita. Berapa banyak musuh kita? Ingat di waktu doa kita, doakan mereka, lepaskan pengampunan buat mereka. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Gereja Tuhan, angkat suara kita katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mulai angkat hati kita kepada Tuhan, say, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, Tuhan memberi peringatan ini buat Bapak Ibu bukan karena benci sama Bapak Ibu. Enggak. Tuhan memberi peringatan ini karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Dan Tuhan menginginkan Bapak Ibu menang dalam kehidupan ini. Tuhan menginginkan Bapak Ibu supaya memakan pohon kehidupan dari pohon kehidupannya Tuhan. Oleh karena itu, kasih Tuhan yang seperti ini wajib kita responi dengan melepaskan pengampunan dan mulai belajar hidup mengasihi dengan kasih yang mula-mula. Amin. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri yuk. Musim akan selalu berganti. Katakan pada Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya sama-sama lebih luar biasa. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami Tuhan. Supaya kami selalu diingatkan agar kami bisa memiliki kasih mula-mula. Kasih ketika kami berkomitmen kepada-Mu Tuhan. Mari ajar kami untuk benar-benar berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kasih Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi orang-orang yang menang, yang Tuhan bangkitkan pada saat nanti. Tuhan beri makan dari pohon kehidupannya Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa memiliki kembali kasih yang semula yang pernah kami miliki bersama-sama dengan Engkau dan kepada sesama kami. Kalau ada orang-orang yang kami benci, kalau ada orang-orang yang kepahitan kepada kami maupun kami kepahitan kepada orang itu hari ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan pengampunan buat mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun saat ini mereka tinggal. Kami lepaskan pengampunan buat mereka Tuhan. Karena kami tahu kami tidak layak memiliki rasa untuk membenci. Karena kami adalah terang yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kami. Di mana Yesus tinggal di dalam hidup kami. Bapak Ibu semuanya, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman Tuhan yang telah kau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.